Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan blogger, mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, dan apa yang sudah kita praktekkan, kemudian kita unggah ke media blog kita, gitu ya. Teman-teman semua, setelah kemarin kita sudah membuat blog, gitu ya, kemudian melakukan pengaturan setelan blogger, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menulis artikel di blog menggunakan Android. Yang jelas, yang pertama login terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian pilih menu garis 3. Kemudian di sini ada new post ataupun tanda plus. Jadi kalau kita pengen menulis artikel, bisa pencet tanda new post ataupun tanda plus, gitu ya teman-teman semua ya. Misalnya kita pencet tanda plus. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, gitu ya. Yang pertama title, gitu ya. Title di sini judul. Terkait dengan judul, ya silahkan buat judul itu semenarik mungkin, ya. Buat orang itu penasaran, ya. Itu yang paling utama. Misalnya cara menulis artikel blog di Android. Nah, jadi yang paling utama teman-teman semua, tidak usah terlalu memikirkan judul gitu ya. Kalau kita baru mencoba gitu ya. Kalau kita baru pertama kali menulis artikel di blog. Yang paling terpenting apa? Yang paling terpenting adalah dokumentasikan sebanyak-banyaknya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Ya, itu silahkan dituliskan ataupun didokumentasikan ke blog. Saya yakin kalau tulisan kita ataupun dokumentasi kita itu sudah banyak, itu akan berefek, ya mudah-mudahan pengunjungnya ataupun yang membaca juga akan banyak, gitu ya. Nanti terkait dengan SEO ataupun yang lain, yaitu sambil jalan saja. Yang paling terpenting dokumentasikan apa aja, gitu ya, yang sekiranya bermanfaat ataupun yang sekiranya sudah kita pelajari, kemudian kita unggah ke blog kita. Ya, ini judul, ya. Anggap aja judulnya seperti ini, gitu ya. Jadi silahkan buatlah judul itu yang semenarik mungkin. Ya. Atau misalnya pengen langsung gitu ya, teman-teman juga bisa mencari gitu ya, misalnya di tab gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pengen mencari apa ataupun pengen membuat judul apa gitu ya, misalnya tentang cara. Nah, ini yang paling simpel, mencari judul. Cara menulis ya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah judul ya. Tetapi kalau seperti ini kan ya kita harus mencoba-coba itu ya. Tapi kalau kita cukup dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dan yang sudah kita praktekkan, itu akan mengalir dengan sendirinya dalam menulis sebuah artikel ataupun dalam kita menentukan sebuah judul. Nah, ini cara yang paling simpel seperti ini sebenarnya itu ya. Tapi kalau tidak seperti ini ya udah tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita praktekkan itu coba langsung ditulis dengan kata-kata kita sendiri, judulnya terserah gitu ya. Yang penting antara judul dan isi itu ya ada hubungannya ataupun nyambung gitu ya. Oke, kita kembali ke tampilan postingan kita. Itu ya teman-teman ya terkait dengan judul. Jadi silahkan sudah banyak yang mengulas terkait dengan kerangka judul ataupun kerangka artikel yang baik itu seperti apa. Tapi mengingat kita masih dalam proses pembelajaran, yang paling terpenting apa? Yang paling terpenting dokumentasikan aja semua yang kita pelajari, semua yang kita praktekkan, gitu ya. Kemudian di bawah nih ya, di sini ada lembar kerja kita ataupun anggap saja ini sebuah kertas gitu ya.
Nah, di sini kita bisa tuliskan yang pertama, misalnya cara menulis artikel di blog, artikel blog di Android. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok judulnya ditulis lagi di sini? Ya. Nah, agar apa? Ya, agar judul kita itu juga seperti ini. Nah, kita tulis ulang gitu ya judulnya di bawah ya. Untuk apa? Ya, ini sebagai heading gitu ya. Ini bisa dijadikan sebuah heading. Jadi kalau kita mana ini? Nah, seperti ini ya. Kita blok seperti ini. Kemudian di sini ada font ya, pengaturan font. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Arial gitu ya. Tingkat keterbacaannya lebih jelas gitu ya, tidak menggunakan yang lancip-lancip ataupun yang serif gitu ya. Kemudian paragraf di sini pilih yang heading ya. Nah, seperti ini ada heading. Jadi setelah kita menentukan judul ya, kemudian tulis ulang judulnya di lembar kerja kita ya. Kemudian diubah fontnya ya, fontnya Arial, kemudian paragrafnya diubah menjadi heading. Selanjutnya di bawahnya itu ya. Baru di sini kita isikan konten artikel yang akan kita tuliskan gitu ya. Apa yang kita sudah pelajari coba kita tuliskan. Misalnya ini tadi kan tentang cara menulis artikel di blog ya. Tulis aja misalnya menentukan judul artikel blog yang menarik itu ya, menarik. Kemudian tulis aja yang yang penting kurang K ini ya. Jadi silahkan tulis aja yang sekiranya sudah kita pelajari menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, kalau kita ngopi paste dari artikel lain gimana? Ya sebisa mungkin kalau kita itu mengcopy artikel dari blog lain ya. Nah, sebisa mungkin ya kita buat dengan kata-kata kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita, tingkat pemahaman kita gitu ya. Yang penting intinya sebenarnya sama gitu ya. Karena kan kita belajar juga pasti melalui artikel lain ataupun tutorial lain dan seterusnya gitu ya. Nah, dari apa yang kita baca ataupun yang kita pelajari itu coba kita tuliskan dengan kata-kata kita sendiri dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan buatlah isi konten itu menarik, isi konten artikel blog yang menarik. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa ya, tentukan pilih font ya, pilih font yang tingkat keterbacaan jelas ya, jelas. Kemudian buat heading misalnya, buat heading. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk mengganti font ya sebisa mungkin ya teman-teman semua. Bentar. Nah,
Diblok terlebih dahulu, kemudian pilih font Arial. Jadi sebisa mungkin ya dalam satu artikel itu fontnya sama, ya fontnya sama, jangan berbeda-beda ya. Font sama, usahakan font konsisten ya, konsisten. Kalau Arial ya semua Arial. Kalau dengan font yang lain beda-beda ya sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kan ya aneh itu ya, di dalam sebuah artikel fontnya berbeda-beda. Tapi ya sebenarnya tidak masalah itu ya. Ini hanya menurut saya aja. Jadi kalau fontnya seragam ataupun konsisten kan ya dibaca lebih enak gitu ya. Tidak yang atas fontnya Arial, yang bawah Times New Roman ataupun yang lain gitu ya. Itu lebih lebih aneh, malah aneh itu ya. Kalau fontnya seragam kan lebih serasi. Kok serasi? Lebih lebih bagus itulah ya. Yang paling terpenting ya coba dulu aja lah tulis artikel sebanyak-banyaknya gitu ya. Tulis artikel yang sebanyak-banyaknya. Oke, ini mencoba nanti di upload, tidak usah di editing gitu ya, tidak apa-apa ya, tidak usah dipotong-potong ya. Tulis yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tuh, jadi yang pertama apa teman-teman semua? Judul itu ya, buat yang menarik gitu ya. Kemudian buat heading, ubah fontnya. Kemudian buat yang seragam ya, fontnya pilih yang satu atau kok yang satu yang mudah dibaca gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan Arial seperti itu. Kemudian usahakan tiap artikel tambahkan sebuah gambar ya, tetapi ya sebisa mungkin jangan terlalu banyak antara gambar dan teks ya, sebisa mungkin gambarnya dikit aja itu ya. Kalau misalnya kita pengen mendokumentasikan berupa foto, taruh aja di Google Drive ya. Kemudian yang ditampilkan di artikel cukup satu ataupun dua gitu ya. Yang paling terpenting porsi antara teks dan gambar itu ya diperhatikan. Jangan sampai teksnya sedikit, tulisannya sedikit, gambarnya banyak ya. Itu ya akibatnya apa? Ya biasanya loading page kita ataupun akses blog kita akan lambat. Karena apa? Karena terlalu banyak gambar. Selanjutnya untuk memasukkan sebuah gambar itu ya, masukkan sebuah gambar. Nah, mengingat ini pakai Chrome ya, ya pastikan ubah tampilan menjadi desktop ya, ataupun komputer ya, pilih desktop. Nah, tampilan desktopnya kurang lebih seperti ini, menunya akan tampil banyak gitu ya. Nah, kita masukkan sebuah gambar. Aduh, bentar. Gambar. Nah, di sini kan tanda titik-titik 3. Nah, di sini tambahkan gambar. Kemudian upload from komputer ataupun dari HP. Pilih dokumen. Wah, ini ada gambar sapi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sebisa mungkin gambar ya pastikan pilih, kemudian select. Nah, seperti ini.
ya, sesuai dengan artikel yang ada itu ya, bisa download ya, ataupun dari dokumentasi kita gitu ya. Kalau download ya sebisa mungkin sertakan link downloadnya, ataupun kita download dari mana itu ya, takutnya copyright ataupun melanggar hak cipta dan seterusnya ya. Jadi sebisa mungkin ya itu dari dokumentasi kita, terutama kalau kita membuat artikel blog tentang tutorial gitu ya. Nah itu lebih bagus ya kita dokumentasikan dari apa yang kita praktekkan gitu ya. Nah kemudian untuk gambar ya, untuk gambar sebisa mungkin ya dikasih titel. Nah dikasih titel itu caranya di sini ada gambar roda, ada gambar gigi roda ini ya. Nah, ini gambar ini. Nah di sini ada edit image ya, ada alternate text ya. Usahakan pada alt text ini gambar ini tentang apa ya, ataupun judul gambar ini tentang apa, sebisa mungkin disesuaikan ya. Misalnya ini gambarnya tentang sapi ya, sapi, titel tagnya sapi gemuk misalnya, dan seterusnya ya. Yang penting diisi aja ya, kalau bisa ya sesuai dengan judul yang barusan tadi kita buat, itu yang paling utama ya. Jangan asal, tetapi usahakan sama dengan judul ataupun konten yang sedang kita tulis itu tentang apa ya. Kemudian di sini ukurannya, di sini ada small, medium ya, besar dan seterusnya ya. Nah, pilih medium saja ya. Kemudian update. Nah seperti ini ya. Itu kaitannya dengan gambar. Jadi sebisa mungkin gambar ya dari dokumentasi yang kita lakukan saat praktek gitu ya. Kalau semisal download, sekali lagi ya sebisa mungkin linknya disertakan, dituliskan di bawahnya, ataupun dikasih tulisan di atas gambar ya, tulisannya ditaruh di atas gambar dan seterusnya. Itu silahkan teman-teman nanti coba. Nah di sini cuma contoh saja ya, contoh menulis artikel blog di Android ya. Kemudian di bawahnya tambahkan di tadi ya, untuk gambar ya, untuk gambar usahakan dari dokumentasi kita ya saat praktek. Kalau download ya pastikan tuliskan sumber download ya, sumber download ataupun link download. Nah seperti itu. Kemudian gambar kasih alt title ataupun titelnya ya, ataupun judul gambarnya dan seterusnya. Oh iya, ukuran medium aja, medium saja, seperti itu teman-teman. Itu ya. Jadi saya ulangi, yang pertama judul, buat judul itu yang menarik gitu ya. Kemudian buat heading ya, kemudian pilih font ya dengan tingkat keterbacaan yang jelas. Kemudian usahakan fontnya ya konsisten, kalau Arial ya Arial semua. Kemudian kalau perataan ya, kalau bagus ya kanan kiri gitu ya, ataupun justify ya untuk perataan. Nah, saya blok
kemudian perataan, rata kanan kiri seperti ini. Yang bawah saya ulangi lagi gitu ya. Perataan, rata kanan kiri. Kemudian fontnya tadi ya disamakan. Fontnya pilih Arial. Nah seperti ini ya. Jadi kan tingkat keterbacaannya ataupun kita membacanya kan enak ya. Kalau fontnya sama, ukurannya sama, ada gambarnya, perataannya juga sama kanan kiri, itu kita membacanya enak. Ataupun pengunjung nanti juga akan nyaman dia membacanya, tidak acak-acakan, dia tidak acak-acakan ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di bawah lagi boleh dikasih heading lagi gitu ya. Mana tadi? Nah, ini kasih heading lagi. Misalnya tentang apa? Komponen yang harus ada di artikel blog. Di enter ya. Nah, di sini juga bisa dikasih heading ya. Di sini juga bisa dikasih headingnya. Paragraf, pilih heading. Nah, seperti ini ya. Headingnya ada 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau artikel kita panjang ya tidak masalah gitu ya. Yang paling terpenting heading ini untuk menjelaskan ya poin-poin yang akan kita kupas itu tentang apa, ataupun untuk kepentingan sebenarnya juga untuk kepentingan SEO juga itu ya. Heading sangat mendukung judul gitu ya. Itu yang paling ataupun yang sering saya lakukan. Kemudian di bawahnya, nah di sini kasih tulisan paragraf lagi gitu ya. Tuliskan isi konten artikelnya lagi. Buat banyak kata-kata ya, banyak kata, banyak paragraf dan seterusnya. Nah susah kalau banyak paragraf ataupun banyak kata kan, kita kan baru belajar tuh ya. Ya udah cukup seperti ini. Jika masih belajar nulis ya cukup seperti ini. Udah langsung upload saja ya, atau langsung posting saja. Ataupun kita tambahkan gambar lagi juga tidak masalah gitu ya. Yang paling terpenting kita mencoba merasa senang dulu menulis artikel di blog ya. Minimal ya apa yang kita pelajari ataupun kita praktekkan saat pembelajaran sebenarnya sudah cukup gitu ya. Dalam sehari ada pembelajaran, mengingat kita masih kondisi pandemi ini kan, biasanya pembelajarannya kan bersifat daring gitu ya, online. Ya udah sehari kita itu mata pelajarannya berapa, misalnya ada 3. Nah misalnya kita sehari 1 ya, kita dokumentasikan yang menarik ataupun yang kita merasa kuasai, ya udah unggah saja di blog ya. Idep-idep itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Idep-idep apa ya? Ya di samping kita belajar, kita bisa dijadikan sebuah dokumentasi kita ya secara online di blog, agar dokumentasi kita itu tersimpan ya, buat cerita ataupun buat portofolio gitu ya.
oh ternyata kita pernah belajar tentang ini, belajar tentang itu. Nah, kita dokumentasikan. Ya bermanfaat buat kita, ya mudah-mudahan juga bermanfaat buat orang lain. Itu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua ya yang perlu diperhatikan dikala kita baru mencoba belajar menulis artikel blog di Android. Yang paling terpenting itu kita merasa senang dulu ya, merasa senang mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ataupun yang kita praktekkan ya, kemudian kita unggah ke blog. Sehari itu satu artikel itu aja udah luar biasa itu ya. Selanjutnya kita anggap ini selesai gitu ya. Nah kalau kita melihat tutorial di YouTube ataupun di blogger lainnya itu kan ada ketentuan harus 400 kata, harus banyak kata dan seterusnya. Ya emang harusnya seperti itu gitu ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau artikel blog kita, tutorial kita itu lengkap, ya tentunya kan yang membaca ataupun yang mencari di Google gitu ya, itu kan merasa senang, merasa puas gitu ya. Oh ternyata ada tutorial yang lengkap ya. Seperti itu maksudnya gitu ya. Tetapi kalau kita masih mencoba belajar menulis ya udah apa adanya seperti ini, menurut saya loh ya. Menurut saya udah cukup gitu ya. Nah, kita anggap ini udah cukup ya teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya nah ini sebelum kita posting sebenarnya gitu ya. Selanjutnya saya tampilkan ketampilan ini dulu ya, tampilan ke HP aja ya, nah, seperti ini. Saya tampilkan ketampilan mana ini, nah, saya tampilkan ketampilan HP. Nah, kelewat back gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah kenapa tuh kok tadi ditampilkan secara desktop ataupun komputer? Karena menu yang ada di sini ya, gambar pensil, undo, redo, kemudian font ya, kemudian ini ukuran ya, kemudian di sini katanya dengan heading dan seterusnya, dan menu lainnya itu tidak muncul ya. Untuk memunculkan ya ubah ke settingan desktop gitu ya. Ya, itu untuk misalnya kita pengen menambahkan gambar, perataan dan seterusnya ataupun menampilkan menu yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita kirim ataupun kita posting gitu ya. Posting itu gambar anak panah ini ya yang berwarna orange ya. Nah, sebelum kita kirim, nah di sini ada gambar roda gigi ya. Nah, kalau di tampilan desktop itu kan langsung otomatis muncul ya di sebelah kanannya. Tapi kalau Android, nah kita pakai roda gigi. Nah di sini ada label ya. Label di sini untuk apa? Nah misalnya kita pengen ini kan menulis artikel, ya. Kita kasih label yang kita tulis itu kita kasih label apa? Misalnya artikel ataupun cara menulis artikel blog seperti ini. Kemudian kalau pengen dikasih label lebih dari satu, kasih koma ya. Kemudian di sini misalnya blogger pemula dan seterusnya. Jadi usahakan pada label ya itu ya sesuai dengan apa yang kita tuliskan di artikel. Ambil aja judulnya, itu jadi sebuah label sebenarnya sudah mewakili, udah cukup gitu ya. Ataupun nanti kalau kita udah merasa senang dan pengen lebih pro, nah ya label ini juga bisa kita gunakan untuk dijadikan sebuah kategori gitu ya, untuk menu gitu ya, itu juga bisa. Kelihatannya juga udah pernah itu ya membuat menu menggunakan label gitu ya, bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian di sini ada publish on ya, dipublish tanggal berapa dan seterusnya ya, ataupun dijadwalkan itu juga bisa itu ya.
atau otomatis ya enggak masalah gitu ya. Nih. Kemudian di sini permaling. Nah, di sini juga sangat penting ya. Di sini ada pilihan otomatis permaling ataupun custom permaling. Nah, di video sebelumnya juga sudah pernah saya ulas ya kaitannya dengan permaling gitu ya. Bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, yang paling terpenting teman-teman untuk mereview sebisa mungkin permaling yang ada di sini ya sama persis ya, ada hubungannya dengan yang ada di dalam judul artikel yang sudah kita tuliskan. Coba di sini kita lihat itu ya, https teknologi blog terkini.blogspot.com tahun bulan ya. Di sini sudah cara menulis artikel blog di Android. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup atau sudah bagus, ya sudah kita pilih otomatis aja gitu ya. Ini kan udah menarik itu ya, cara menulis artikel di blog di cara menulis artikel blog di Android. Itu udah dalam satu rangkaian kalimat yang lengkap. Tapi jangan sampai cara menulis artikel apa ya ataupun terpotong ya, sebisa mungkin jangan gitu ya. Kalau misalnya nanti kita tidak suka dengan otomatis, kita bisa permaling seperti ini. Kita ketikkan apa? Misalnya cara dikasih main seperti ini juga boleh ya. Cara nulis artikel blog. Nah, artikel seperti ini juga tidak masalah ya. Yang paling terpenting yaitu tadi, permaling itu usahakan satu rangkaian kalimat yang jelas ataupun yang sesuai dengan judulnya ataupun kontennya. Jadi kalau kita itu permalingnya itu sudah sesuai dengan judul ataupun konten, kalau nanti ada pengunjung yang pengen mencari tahu cara menulis artikel itu gimana ya, nah blog kita ataupun artikel kita juga akan tampil mudah-mudahan ya. Kalau saya biasanya custom permaling, tapi kalau teman-teman pengen coba otomatis, udah yang penting di sini udah jelas ya, udah enggak masalah itu ya. Detailnya lihat di video saya yang sebelumnya itu ya, kaitannya dengan permaling. Tuh, kemudian lokasi, kalau kita pengen menambahkan lokasi ya silahkan ya. Kalau saya biasanya tidak saya tambahkan. Kemudian di sini ada deskripsi ya. Deskripsi di sini terkadang tidak muncul ya. Untuk memunculkan itu di setelan blogger itu ya. Di setelan blogger sudah ada pengaturan ya. Deskripsi ini ditampilkan atau enggak. Caranya bisa dilihat di video saya sebelumnya, juga sudah pernah saya ulas kaitannya cara menampilkan menu deskripsi gitu ya. Nah, deskripsi di sini ya bisa kaitannya dengan apa ya, paragraf singkat ya, menjelaskan tentang artikel yang kita tulis itu tentang apa ya, mengulas tentang apa. Kalau pengen lebih cepat ya sebenarnya tinggal copy paragraf pertama ya, tapi kan katanya ataupun kalimatnya terbatas ya, segini aja. Kemudian saya salin kembali ke roda gigi deskripsi, kemudian tinggal paste ataupun tempelkan. Jadi kita buat deskripsi itu semenarik mungkin ya. Contohnya deskripsi yang muncul itu seperti ini. Misalnya kita tadi cara menulis artikel, misalnya seperti ini ya. Nah, deskripsi itu muncul seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Pernah Anda penasaran dengan tata cara membuat artikel menarik yang disukai Google? Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan atau menambahkan deskripsi seperti ini ya, caranya seperti tadi ya. Saya kembali ke sini, ke blogger kita. Nah, seperti ini. Lihat teman-teman ya, kaitannya dengan deskripsi. Detailnya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi silahkan bisa dilihat kembali.
Tuh kaitannya dengan deskripsi. Kemudian pada option ya. Nah, di sini kan kita diminta apakah pengunjung itu boleh mengomentari artikel kita atau enggak dan seterusnya gitu ya. Kalau saya biasanya otomatis allow gitu ya. Udah semua bisa komentar gitu ya. Entah spam entah enggak ya. Ya, yang penting orang lain bisa komentar ya, mengomentari artikel kita gitu kan. Bisa untuk berdiskusi ataupun saling apa ya, saling sharing ataupun saling kritik ya, untuk blog kita itu ya, agar blog kita itu lebih menarik lagi itu seperti apa. Kalau ini ataupun pengunjung tidak diperkenankan untuk komentar ya kan, kita tidak tahu kurang ataupun blog kita itu seperti apa sebenarnya ya. Itu kita juga bisa jadi sebuah apa ya, masukan itu ya, jadi sebuah masukan untuk agar blog kita itu lebih menarik lagi gitu ya. Tuh jadi kurang lebih itu teman-teman semua. setelah kita setelah kita menuliskan artikel gitu ya, jangan lupa sebelum kita mengirimkan kita atur dulu ya, kaitannya dengan label, permalink, kemudian deskripsi dan seterusnya itu ya teman-teman ya. Jadi kali ini cukup mudah itu ya, membuat ataupun menulis artikel di Android. Untuk apa? Untuk mendokumentasikan ya, mendokumentasikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita praktekkan gitu ya. Ini kan bisa jadi sebuah ringkasan ataupun catatan ya. Terkadang kan kita mencatat hal-hal yang penting itu kan di kertas. Nah, sekarang kita mencoba mencatat hal-hal yang sekiranya penting di dalam pembelajaran ataupun kegiatan harian kita ya. Kita postingkan saja di blog kita ya. Siapa tahu ya bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ya minimal buat kita sendiri kan dah luar biasa itu ya. Yang paling utama ya kita mencoba merasa senang dulu gitu ya, menuliskan, mendokumentasikan apa kegiatan kita gitu ya, apa yang kita baca, yang kita pelajari ya, kita unggah ke blog. Anggap aja blog ini jadi sebuah diary kita ya, catatan harian kita. Oke teman-teman semua, setelah selesai, kita anggap selesai itu ya. Kemudian kita bisa melihat ya, melihat di sini kan ada preview post ya, ada simpan. Saya preview. Nah ini ya, ya, nah seperti ini tampilannya. Mana ini? Nah seperti ini. Nah judulnya kan cara menulis artikel blog di Android. Ini headingnya juga sudah kelihatan ya, gambarnya juga sudah menarik ya, dan seterusnya seperti ini. Pengunjung juga sudah bisa komentar gitu kan. Kemudian di sini ada tampilan desktop seperti ini, tampilan apa ya, tablet, tampilan Android dan seterusnya ya. Nah seperti ini preview sebelum kita benar-benar posting gitu ya. Ini saya tutup, nah, kembali ke sini. Oke, jika sudah selesai ya, kita tinggal kirim saja ataupun posting gambar anak panah ke kanan warna oranye ini. Nah, confirm. Nah seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat ya, kita lihat view blog ya. Nah postingan kita sudah tampak ya, sudah tampil di sini gitu ya. Sudah tampil, kembali ke blog. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, cara menulis artikel blog di Android. Terima kasih. Yuk kita mencoba merasa senang terlebih dahulu, mendokumentasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan, kemudian kita unggah ke blog kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.